Ini saya tertarik benar ini dengan sendang apa? Sendang pitu ya. Sendang pitu dari Kunti, Pak. Pitu itu berarti 7 ya. 7. Berarti di sini kurang lebih ada 7 sendang. 7 sendang. Umur usia batunya itu dibuat pada abad ke-8 dan 9, Pak. Kebanyakan diminati kalau menjelang pilkada atau pilihan kepala desa atau kepemimpinan betul, ya. Untuk derajat pangkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di lokasi Sendang Pitu Dewi Kunti yang beralamat di Desa Cabean Kunti, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Insya Allah Syiar Dalam Gelap nanti malam di tempat ini akan melakukan kegiatan mediumisasi atau pengungkapan sejarah daripada Sendang Pitu Dewi Kunti. Sahabat Syiar, syukur alhamdulillah saya saat ini ditemani oleh Bapak Sulistianto selaku sekretaris desa di Desa Cabean Kunti ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Kayaknya lebih pantas dipanggil Mas Sulis ya. Siap. Karena masih muda kelihatannya. Ya Mas Sulis, nih alhamdulillah kita bisa silaturahmi di Desa Cabean Kunti. Cuman ini saya tertarik dengan nama-nama Kunti ini, Pak. Ya. Jadi sebenarnya nama Kunti ini disandarkan kepada siapa ini, Pak? Kalau nama Kunti itu, Pak, itu ada 2 versi, Pak. Pertama, asumsi dari Mahabharata, yaitu kitab Mahabharata ya, betul, sejarahnya. Yaitu ibunya para Pandawa. Pandawa 5. Yang kedua, itu Kunti itu sebutan para anak bangsawan pada zaman dahulu, Pak. Oh, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi bukan konotasi kepada makhluk-makhluk yang serem-serem, bukan ya? Enggak, Wah, nih sahabat, jadi jangan salah tafsir. Jadi yang dimaksud dengan Sendang Pitu Dewi Kunti itu disandarkan kepada tokoh di salah satu yang tokoh di kitab Mahabharata, yaitu ibunya Pandawa 5. Baik, Mas Sulistyo, ini saya tertarik benar ini dengan Sendang Pitu ya. Sendang Pitu Dewi Kunti, Pak. Pitu itu berarti 7 ya. 7. Berarti di sini kurang lebih ada 7 sendang. 7 sendang. Betul. Nah, bisa nggak memberitahu kepada kami nama-nama dari Sendang Pitu itu, Mas? Bisa, Pak. Jadi di sini ada 7 sendang. Yang pertama itu yang dari barat itu namanya Sendang Jangkang atau Sendang Panjangko, Pak. Panjangko itu dalam arti ya cita-cita, Pak. Cita-cita ya, keinginan atau harapan. Betul. Ya? Yang kedua itu ada namanya Sendang Sidotopo. Sidotopo. Oh, Sidotopo. Ya. Artinya itu apa tuh, Mas? Jadi bertapa di situ, Pak. Jadi bertapa ya. Dan di sebelahnya itu ada Sendang Panglerpan. Panglerpan. Di situ ada satu sendang di sini yang reliefnya komplit, Pak. Reliefnya komplit. Ya, reliefnya komplit situ. Ada relief apa aja di situ? Di situ ada relief yang menceritakan mungkin kehidupan kita zaman dahulu, Pak. Jadi berupa ada burung hut, ada burung kuntul, ada apa itu macam-macamnya di situ. Ada kata, ada ikan. Komplit. Oh, jadi banyak perlambangan binatang betul, ya di situ. Betul, di situ. Masya Allah. Dan itu kalau menurut para ahli sekitar abad keberapa itu relief itu dibuat? Kalau menurut umur usia batunya itu dibuat pada abad ke-8 dan 9, Pak. Masya Allah, berarti udah cukup lama ya. Betul. Kira-kira di masa Kerajaan Mataram kuno dulu. Betul. Masya Allah. Terus yang keempat sendang apa itu, Mas? Yang di situ itu namanya Sendang Kaprawiran atau Sendang Lanang, Pak. Oh, Sendang Lanang. Atau Sendang Kuntilanang. Kuntilanang ya. Berarti ada yang sendang wedoknya ini. Iya, betul. Betul ya? Betul. Dan di situ ada namanya Sendang Kaputren ya, atau Sendang Putri itu, Pak. Iya, kayak putri ya. Yang di sini ada lagi satu Sendang Panguripan, Pak. Panguripan. Iya. Kehidupan ya. Betul. Kehidupan. Betul. Dan yang salah satu sendang yang lain itu di sebelah sana namanya Sendang Kasucen atau Sendang Sembojo. Oh, Masya Allah. Jadi pas 7 ya? Iya, pas betul. Pitu itu.
Terus tiap nama-nama sendang-sendang itu apa memiliki maksud dan tujuan atau keutamaan tersendiri itu, Mas Sulistyo? Iya, betul, Bah. Dan di situ banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita, Bah, bahwa sendang itu karena Asmo Kinaryo Jopo, Bah. Karena nama itu pralambang dari doa dan cita-cita. Cita-cita. Salah satunya sendang panjongko atau cita-cita itu kalau mempunyai hajat dan cita-cita doanya di situ. Doanya. Itu biasanya apa sih yang mereka lakukan? Minum air sendangnya atau mandi atau ada istilah kumkum gitu? Nah, kalau di sini itu macam-macam, Mbak. Jadi ada yang kumkum, ada yang cuma cuci muka, ada yang bakar dupa dan macam-macam, Pak. Dan airnya boleh dibawa pulang gitu? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Jadi nggak mesti dilakukan di tempat ini ya? Iya, Jadi kita bawa buat sekedar oleh-oleh buat di rumah itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Terus yang paling banyak diminati masyarakat atau sering diziarahi itu sendang apa ini, Mas Sulistian? Kalau sini, Pak, jadi dari 7 sendang itu semua mempunyai keunikan tersendiri, Pak. Misalnya sendang lanang itu, Pak. Sendang lanang. Sendang kaperawiran itu kebanyakan diminati kalau menjelang pilkada atau pilihan kepala desa atau kepemimpinan, betul, ya. Untuk derajat pangkat itu, Pak. Dan biasanya di situ dia kungkum selama 41 hari di situ, Pak. 41 hari. Betul. Masya, artinya nggak boleh keluar dari sendang itu? Boleh, tiap malam aja, Pak. Untuk khusus malam. Ya, Masya Allah. Dan itu sampai sekarang masih ada yang melakukan, Pak, itu ya? Masih, Pak, masih. Jadi siapa saja yang memang menghendaki kepemimpinan lah, pejabat atau ini, itu mereka rata-rata ke sendang lanang itu. Betul. Tapi tokoh nasional suka ada nggak? Sebenarnya banyak, Pak. Tapi juga nggak enak kalau jangan disebut nama. Jadi betul. Benar ada juga ya tokoh-tokoh nasional. Banyak gitu. Masya Allah. Iya, ini menarik sekali nih. Padahal tempatnya itu sangat terpencil ya. Boleh dikata di kaki Gunung Merapi kita ini ya. Iya, betul. Di antara Merapi dan Merbabu. Di antara Merapi dan Merbabu. Tetapi memang nama Sendang Pitu ini udah cukup luar biasa. Betul. Masyarakat kita udah mengenal ini. Iya. Iya, dan apalagi tadi juga saya sudah merasakan kesejukan air dari sendang apa tadi ya? Panguripan ya. Betul. Dan menurut penelitian udah diteliti airnya mencapai berapa ini? 7,8. 7,8 pH-nya. Di atas aqua. Masya Allah. Makanya pas diminum itu wah luar biasa, airnya juga jernih tanpa ada bau dan juga rasa. Betul. Yang saya rasakan cuman kesejukan doang, seolah-olah baru ngambil air dari kulkas. Wah luar biasa. Itu kalau bawa botol aqua yang gede boleh juga tuh yang galon nih, isi 1 galon. Dan ada juga yang menarik, Pak. Jadi sini itu favorit itu juga kalau ada yang berumah tangga lebih dari 5 tahun tidak punya keturunan, itu sini yang menarik di Sendang Kaperawiran dan Sendang Kaputren, Pak. Jadi ada ritual khusus ya? Yang nanti minta izin kepada juru kunci. Juru kunci ya. Didoakan kepada Tuhan. Dan alhamdulillah banyak yang terbukti, Pak, dengan izin Tuhan. Banyak yang terkabulkan itu ya? Dengan izin Tuhan. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang di sini juga ada juru kunci ya, yang istilahnya mengarahkan lah kepada. Di sini ada 2 juru kunci dan ada 2 jupel, Pak. Ada 2 jupel juga ya? Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sahabat siar. Iya, ini pasti nanti malam juga akan menarik ini liputan kita ini, khususnya mediumisasi nanti malam ini. Kita juga pengen tahu sejarah daripada Sendang Pitu ini, sejarah zaman dulunya itu seperti apa sih. Apalagi di salah satu sendang itu ada relief-relief zaman dulu. Betul. Bahkan udah diteliti sama BPCB ya. BPCB. Ditaksir itu sekitar abad ke-8. Betul. Dan kalau nggak salah batu itu hampir mirip di lokasi mana ya? Prambanan, Pak. Prambanan ya? Betul. Betul, di Prambanan. Jadi motif batu dan unsur-unsur bebatuan itu hampir sama dengan bebatuan di Candi Prambanan. Boleh ditaksir kurang lebih nggak jauh beda mungkin ya? Betul, Pak. Jadi tahunnya atau abadnya itu nggak jauh beda, dan kita juga ada cerita rakyatnya. Sini yang membangun juga Joko Bantung, Pak. Bondowoso. Bandung Bondowoso ya. Betul. Yang legendanya itu yang membangun Candi Prambanan betul, itu ya. Betul, Pak.
Masya Allah, berarti memang Sendang Pitu ini memiliki akar sejarah yang luar biasa juga ini. Ada yang unik lagi, Pak. Apa itu? Di Sendang Kaputren itu dipercaya kalau siapa yang mandi atau cuci muka di situ akan dipercaya dengan izin Tuhan akan dipercaya awet muda, Pak. Awet muda? Betul. Apa itu rahasia Mas Sulistianto ini awet muda? Sering cuci muka di situ ya, Pak? Ketahuan. Jo, cuci muka aja habis ini, Jo. Betul. Itu bisa ngurangi 5 tahun itu, Jo. Masya Allah. Jadi memang apa ya? Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Sendang Pitu ini ya. Betul. Dan di sini ada batu yang dipercaya, yang itu batu dikasih pagar itu, Pak. Itu dipercaya. Oh, yang di pagar bambu itu ya? Iya, betul. Itu tempat bertapanya Kanjeng Sinuwun PB 3, 6, dan 10, Pak. Masya Allah. Gitu. Jadi Pak Kubuwono pernah juga tirakat atau ini di sini ya? Dipercaya warga kita begitu, Pak. Bener, Masya Allah. Berarti emang bener ini. Apalagi dengan ada cerita seperti itu, menunjukkan tempat ini memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Betul. Dan ada satu lagi sendang yang itu, Pak, namanya Sendang Sembojo atau Sendang Kesucian. Itu letaknya di sana, Pak. Oh, dia tersendiri ya? Tersendiri ya. Betul. Dan ini kalau saya lihat dari lokasinya kan 3 sendang ini dipisah sama jalan. Iya, betul, dipisah jembatan. Ada mitos tertentu nggak di jalan ini? Ini, Pak, sampai saat ini dipercaya pengantin atau anak yang belum berusia 40 hari tidak berani lewat sini. Oh, nggak boleh lewat sini? Nggak boleh lewat sini, Pak. Pernah ada kejadian emang apa? Pernah, Pak. Jadi gini, kalau dari sejarahnya, Pak, di sini ada namanya Dukuh Watu Penganten, Pak. Watu Penganten. Ya, itu ceritanya dulu waktu ada pengantin yang lewat sini dan tidak permisi, itu di apa ya namanya? Di sedo dalam bahasa Jawanya. Oh, di sedo. Itu jadi batu itu. Betul. Masya Allah. Betul. Nah, dengan ada cerita itu membuat masyarakat juga agak khawatir juga ya, khususnya pengantin baru ya. Betul. Sampai saat ini belum ada yang berani, Pak. Belum ada ya. Misalnya ada pengantin yang dari situ lewati jurang ini aja, Pak. Itu harus prosesnya harus muter dulu, Pak. Yang penting jangan melewati ini ya. Betul. Masya Allah. Tadi Mas Hendro lewat jalan sini nggak, Mas Hendro? Ente kan pengantin baru. Bukan? Oh, pengantin lama ya. Pengantin lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mas Hendro. Kalau sudah 40 hari nggak apa-apa, Pak. Oh, lebih dari 40 hari jadi ya? harus Masya Allah. 40 hari, Pak. Dan itu apa cerita itu diyakini ya? Diyakini sehingga sampai saat dihindari lah ya bagi Iya, orang-orang yang betul. baik. Kalau lamaran misalnya mau melamar yang di seberang sana desa itu boleh lewat juga. Sampai saat ini belum ada yang berani, Pak. Muter dulu, Pak. Berarti memang cerita atau mitos itu udah di masyarakat. diyakini benar ya sama masyarakat sini ya. Betul. Ini menarik juga nih nanti nih buat ditanya itu tentang akar daripada cerita itu ini. Masya Allah. Terus ada juga tadi saya dengar itu adanya apa ya, pohon nangka sama apa bambu itu. Ya, betul. Itu ceritanya di sini ada Sendang Pitu Dewi Kunti dan religinya kita juga punya namanya Pertapan Nongkoprodo, Pak. Oh. Pertapan Nongkoprodo yang di situ ada pohon nangka dan pohon bambu yang tidak bisa keluar dari area tersebut. Itu ya. Betul. Tapi lokasi jauh dari Sendang ini? Enggak, 1 kilo paling, Pak. 1 kilo ke ya? barat sana, Pak. Betul. Dan masyarakat tuh nggak berani utak-atik gitu ya? Enggak berani, Pak. Sampai saat ini belum ada yang berani. Terus kalau misal buah nangkanya berbuah misalnya? Kalau yang di situ tidak bisa dikonsumsi, Pak. Karena namanya Nongkoprodo itu, Pak. Dulu nangka itu dibelah, itu keluar getahnya seperti darah, Pak. Masya Allah. Seperti darah? Seperti darah. Gitu. Masya Allah. Jadi nggak bisa dikonsumsi itu bisa dikonsumsi yang khusus di Pertapan Nongkoprodo itu, Pak. Termasuk pohon bambu juga nggak bisa dimanfaatkan itu? Bisa dimanfaat asal dari keturunan warga Sidotopo aja, Pak. Oh, seperti itu. Jadi nggak boleh sampai keluar ya? Bisa keluar asal yang menggunakan darah dari Sidotopo. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Dan itu cerita udah turun-temurun itu? Turun-temurun, Pak. Masya Allah. Dan terbukti misalnya membawa nangka atau bambu
malamnya pasti suruh kembalikan. Oh begitu ya? Iya, Ada kejadian seperti itu? Betul. Masya Allah, luar biasa memang ini cerita di desa Cabean Kunti ini ya. Banyak sekali mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Oke, kita kembali lagi ke masalah sendang ini. Siap. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu para peziarah datang ke Sendang 7 yang ada di sini? Gini, Bah. Sebenarnya setiap malam itu ada tamu, Bah. Ada ya, ada tamu. Tapi malam-malam favorit itu di malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, Pak. Oh, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Ada yang tahu nggak tuh kenapa sih di 2 malam itu yang mereka datangin? Karena mereka percaya dan meyakini bahwa di hitungan Jawa itu 3 hari itu hitungannya 41 hari, Pak. 3 hari hitungannya 41 hari. Neptunya, Pak. Oh, gitu. Di hitungan Jawa gitu. Oh, seperti itu ya. Betul. Masya Allah. Jadi rahasianya Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Ya. Ya, beda dengan Jumat Pon. Ya. Kalau Jumat Pon itu di Gunung Kemukus. Ya. Iya, Jojo mana Jojo? Jo, ke toilet ya? Iya. Jadi memang tiap-tiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Betul. Nggak semuanya istilahnya menjadi daya tarik di Jumat Kliwon atau Jumat Pon. Tiap-tiap daerah memang memiliki kepercayaannya masing-masing. Betul. Terus ada ritual-ritual khusus nggak atau bawaan-bawaan khusus bagi para peziarah yang datang ke Sendang Pitu ini? Kebanyakan para peziarah itu pertama kungkum. Kumkum ya? Iya, kungkum. Yang kedua paling bisa cuci muka aja atau berdoa di situ, bertapa sebentar, Pak. Dan prosesnya biasa membawa bunga dan bakar dupa ya. Biasa saat gitu. Kumkum itu masyarakat apa sih yang dibaca itu? Mereka berzikir atau apa gitu? Biasanya gitu, Pak. Zikir ya? Pak. Tapi dari selain umat Islam gitu, umat-umat yang lain ada juga yang datang? Ada, Pak. Ada juga ya? Ada. Jadi ibaratnya dari enggak satu keyakinan aja ya datang ke sini ya? Gini, Pak, kita baru aja dikunjungi dari Klungkung, Bali, Pak. Klungkung Bali, dan mereka juga punya namanya petirtaan, Pak. Dia datang ke sini dan katanya nanti kalau ada hari-hari khusus yang mensucikan air di sana akan berkunjung di sini lagi. Berkunjung di sini lagi. Biasa mereka ngambil itu kalau nggak salah. Ya, betul. Ngumpulin beberapa air petirtaan itu. Betul. Masya Allah. Itu sampai ke Bali ya? Bali. Mereka udah tahu sejarah ini, Masya Allah. Apalagi memang Boyolali ini terkenal benar ini. Sendangnya, umbulnya ya. Iya. Jadi airnya di Boyolali ini luar biasa ini. Allah kasih anugerah air sebagai sumber kehidupan ya. Manusia itu betul-betul butuh kepada air. Jangankan manusia, semua makhluk hidup itu butuh kepada air. Betul. Makanya nih kita misalnya di satu tempat di kampung kita atau kampung manapun yang sahabat syiar ada mata air, ada aliran air. Satu pesan saya, jangan dikotori, harus dijaga kelestariannya itu. Betul. Dari sampah, dari kotoran, dari hal apapun yang membuat air itu menjadi tercemar, yang pada akhirnya kita nggak bisa memanfaatkan. Kesian kan anak cucu kita. Kita mungkin saat ini masih bisa menikmati ya. Betul, Pak. Kalau pencemaran itu nggak kita cegah, pelestarian nggak kita jaga, anak kita, cucu-cucunya belum tentu menikmati kesegaran air seperti itu. Betul. Makanya kita harus sadar diri. Ya, masing-masing pihak harus sadar diri. Harus menjaga kebersihan dan kesucian air. Apalagi ini warisan leluhur ya. Betul, Pak. Yang zaman dulu pemanfaatannya ini mungkin udah jutaan orang memanfaatkan air di sini. Jangan sampai dikotori ya. Pak Sekdes ya. Dijaga, diamanatkan kepada masyarakat penduduk sekitar sini, harus jaga betul-betul. Jangan sampai nanti Allah cabut kenikmatan air ini, akhirnya nggak ngalir lagi ya. Yang rugi siapa? Betul. Karena kita nggak bisa jaga, diambil lagi nikmatnya sama Allah. Nah itu bahaya seperti itu. Ini luar biasa ini bener. Terus kalau untuk desa sendiri ada nggak sih acara-acara tahunan yang menyangkut Sendang Pitu ini? Gini, Bah, kita tidak hanya tahunan, Pak. Kita mempunyai acara namanya Anggorokasi, Pak. Anggorokasi? Anggorokasi itu artinya Selasa Kliwon, Pak. Selasa Kliwon. Jadi masyarakat sini mempercayai bahwa siapa yang mengambil air dari sini harus
kenduri di situ, Pak. Oh, di hari seperti Selasa itu, Kliwon. Selasa Kliwon ya. Lapanan, Pak. Jadi 35 hari. Betul. Jadi itu diikuti banyak desa juga ya? Nggak desa Cabean Kunti aja secara khusus? Cabean Kunti aja, Pak. Oh, Cabean Kunti ya? Iya. Dan di sini nanti ada kirap ambengan, Pak. Kirap ambengan? Betul. Itu kayak gimana kirap ambengan? Jadi apanya, Pak, itu namanya? Kendurinya itu kan membawa ambengan, Pak. Iya, ambengan. Itu. Nanti kita kirapkan. Dan setelah itu nanti kita ada acara namanya Kembul Bujono, Pak. Kembul Bujono itu makan bareng-bareng dan warga. Masya Allah, nikmat bener. Setiap bulan itu berarti setiap 35 hari sekali. Betul. Ya. Terus anggarannya dari mana itu? Itu ya dari warganya masing-masing. Iya, dari warganya masing-masing. Iya, jangan disandarkan 100% kepada desa, kasihan sekretaris desa. Betul. Iya, jadi kita harus gotong royong, bahu membahu. Iya. Dan di ini, Bah, di setiap Anggorokasi itu selain ada prosesi kenduri dan kirap ambengan, kita ada prosesi naukali, Bah. Naukali. Artinya apa itu? Naukali itu artinya nguras kali, membersihkan kali. Jadi sendang ini dikuras apa gimana? Dikuras. Tiap Selasa Kliwon. Betul. Itu ada orang khusus yang menguras itu? Enggak, jadi kita kan sesuai dengan namanya. Misalnya di sendang Jangkang dan sendang Sidotopo itu yang menguras di warga Sidotopo dan sekitarnya, Sitosari. Kalau gitu. Sendang Lerep nanti yang menguras di warga Lerepnya ya. Oh, seperti itu. Jadi sesuai dengan desanya masing-masing ya. Betul. Wah, luar biasa. Dan tradisi itu udah cukup lama itu? Itu sudah dari nenek moyang kita, Pak. Dari nenek moyang. Masya Allah, berarti memang luar biasa ya. Betul. Masyarakat Boyolali ini. Cuma yang terpenting itu, bagaimana kita menjaga pelestarian alam, terutama air. Belum nanti hutan, di sini ada Merapi. Jangan sampai penebangan sembarangan. Pokok efeknya itu pasti kena kepada kita manusia. Air dirusak, kita yang rugi. Ya, air tercemar, nggak bisa kita manfaatin. Khususnya di kota-kota besar ini, yang udah menjadi penyakit luar biasa. Nggak ada sungai yang bisa dimanfaatin di kota besar. Terus yang kedua, hutan juga sama. Ketika pemanfaatannya itu menyalahi aturan, yang ada musibah. Kalau ada musibah, kita juga yang kena. Betul. Seperti itu. Makanya ini mudah-mudahan bisa menjadikan masukan lah kepada kita, pelajaran. Hakikatnya Allah memberikan segala sesuatu berupa alam ini untuk kita jaga sebagai manusia. Ingat, manusia Allah ciptakan di muka bumi sebagai khalifah. Artinya apa? Pemelihara. Betul. Bukan perusak. Iya, bukan penghancur, pemelihara. Makanya kita harus jaga jati diri kita manusia sebagai pemelihara alam. Sebagaimana moyang-moyang kita dulu sangat mereka memelihara alam. Itu luar biasa. Dan terakhir ini, Mas Sulis, tentang filosofi air nih. Karena Boyolali ini terkenal umbulnya, sendangnya, mata airnya, juga di tempat-tempat lain. Sebenarnya masyarakat Jawa itu ada filosofi tentang air itu seperti apa sih? Kalau Mas Sulis tahu nggak sih ada filosofi air itu? Kalau menurut saya, Pak, jadi air itu urip dan nguripi. Urip dan nguripi. Urip itu hidup ya? Hidup. Dan memberikan kehidupan untuk warga. Makanya kita ada sendang panguripan. Ada sendang panguripan. Itu satu sendang itu diambil 2 desa nggak habis, Pak. Masya Allah. Gitu, Pak. Itu sendang itu? Iya. Itu besarnya sebesar apa sih? Paling semeter persegi, Pak. 1 meter persegi? Betul. Tapi 2 desa nggak habis? Nggak habis, Pak. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Dan itu nggak luber itu ya? Atau nggak nyusut gitu? Nggak, Pak. Nggak. Oh, ini anugerah bener-bener ini luar biasa. Makanya disebut panguripan itu. Luar biasa. Memang air itu mengandung filosofi yang cukup dalam sebenarnya. Apalagi Al-Quran juga menjelaskan manusia juga kita nih berasal dari air. Betul. Setitik air. Iya. Masya Allah, makanya kita harus bisa jagalah, terutama air. Mas Sulis, terima kasih banyak. Iya. Sun, Mbah. Sun. Udah jawab dengan padat dan saya juga paham. Insya Allah sahabat-sahabat saya juga paham semua, terutama tentang keberadaan sendang pitu di Cabean Kunti ini, di desa Cabean Kunti.
Sahabat-sahabat siapa saja yang memang berdomisili di Boyolali atau sekitarnya, atau ketika melewati Boyolali, monggo mampir menikmati kesegaran air di Desa Cabean Kunti. Itu yang harus diingat. Sendangnya namanya Sendang Pitu. Aksesnya juga gampang dan mudah, jalannya juga bagus. Jadi nggak usah khawatir mentang-mentang desa jalannya jelek, insya Allah enggak. Kita tadi tim datang ke sini juga, alhamdulillah jalan itu bisa kita lalui dengan baik, lancar. Jadi monggo siapapun yang mau menikmati kesegaran air di Sendang Pitu ini, monggo silahkan mampir ya, Pak Sekdes ya. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Sekdes. Insya Allah nanti malam kita lanjuti dengan kegiatan mediumisasi. Siap. Baik sahabat Syiar, mungkin itu wawancara saya dengan Pak Sekretaris Desa Cabean Kunti ini, mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Yang jelas, mari sama-sama kita jaga warisan nenek moyang kita, para leluhur kita. Kita sebagai manusia yang hidup di generasi saat ini harus berpikir panjang, harus bisa menjaga alam. Jangan sampai alam hanya sebatas masa kita. Anak kita, cucu kita, mereka tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.